lebih kecil atau bisa jadi lebih besar, kita nggak tahu. Nah, tentunya kalau diameter unsur yang baru ini berubah, akan mempengaruhi dari kekerasan itu sendiri. Nah, disinilah tadi saya juga sudah katakan di awal, belum pernah ada peneliti di Indonesia yang meneliti terkait radiasi batu topas yang menggunakan neutron. Ini sebenarnya sangat menarik ya. Saya nggak tahu triggernya harus dari mana gitu ya, karena mungkin memang bisnis topas di Indonesia juga belum tertrigger dengan baik ya. Kalau ini memang sudah dikumandangkan dan ini bisa komersialisasi, bisa menguntungkan loh dan lain-lain, mungkin ada juga peneliti yang tergelitik untuk melakukan penelitian itu. Ini sebenarnya menarik sekali ya. Mungkin Kenapa masih topas sih? kenapa Bu? Ya kenapa bukan batu lokal Ibu dilakukan? Ya itu tadi yang sudah kita diskusikan bahwa untuk memberikan batu topas ke Indonesia pun itu harus ada izin. Tadi Mbak Ira sudah sampaikan ya, Bu Endia juga sudah mengatakan itu, si supplier itu sendiri juga harus ada izin. Apa artinya izin itu? Artinya bahwa dia memang sudah bisa mempertanggungjawabkan kalau nanti batu ini diradiasi, ya, kemudian keluar ke masyarakat itu aman. Ya. Tentunya pasti ada data dukung ya, secara ilmiah itu pasti sudah dilengkapi. Data dukung ilmiah perubahannya seperti apa, berubah unsur apa, sehingga paparan radiasinya seperti apa. Kalau sudah didinginkan sekian bulan, sehingga bisa paparan radiasinya lebih rendah daripada nilai ambang yang kita dapat sehari-hari dan lain sebagainya, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Makanya si supplier itu juga bisa mendapatkan izin untuk meradiasi batu topas yang khusus batu topas itu aja gitu. Nanti batu topas lain kan kandungannya juga mungkin yang dari Brasil dibandingkan yang dari Sri berbeda. Nah, izin-izin seperti itulah yang di Indonesia saya rasa belum ada ya Bu ya, belum ada yang tergelitik untuk seperti itu. Makanya di sini juga kita membuka mungkin ada para konglomerat juga yang tergelitik untuk itu, silakan berkomunikasi, mungkin kita bisa membuat suatu kolaborasi, kita lakukan penelitian terkait dengan batu topas yang aslinya ada di Indonesia. Saya juga nggak tahu di Indonesia di mana ada batu topas yang alami. Kalimantan. Kalimantan mungkin juga ada. Logikanya kita banyak batu akik ya, mungkin salah satunya itu topas ya, kita juga nggak ngerti itu. Nah, ini sebenarnya hal-hal menarik yang perlu kita angkat juga. Kita punya reaktor nuklir, tidak semua negara punya reaktor nuklir powernya sebesar 30 megawatt ya. Ini satu-satunya ya. Saya rasa reaktor nuklir yang terbesar gitu ya. 30 megawatt dan kita sudah berhasil mengoperasikannya selama berapa Pak Yusuf? 34 tahun ya, lebih ya. Dari tahun 86 ya. Itu kan suatu prestasi yang luar biasa, apalagi sekarang ada SDM wanita yang begitu motivasinya kuat ya untuk dia bisa menjadi cerdas di dalam bagaimana mengoperasikan merawat reaktor nuklir yang ada di Indonesia. Kita masih punya waktu 2 menit ini, kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara oral, monggo silahkan. Tolong sebentar ya saya. Sebentar. Ya. Silakan siapa? Silakan Pak. Boleh bertanya? Ya monggo. Silakan Pak. Oh, Pak Maaf, saya terlambat banget gabung nih tadi ada acara saya. Saya ingin tahu, bagus sekali nih bisnis radiasi batu perhiasan topas. Batu-batu lain bisa nggak diradiasi untuk meningkatkan mutu maupun kualitas atau penilainya? Nah, batu-batuan lain apa saja atau mungkin mineral ya, mineral lain seperti emas ataupun perak ataupun koper di tambang-tambang kita itu loh, biar nilainya lebih tinggi, bisa nggak gitu? Ini pertanyaan awam banget, sorry, karena saya bukan sarjana nuklir. Bisa nggak itu? Tidak hanya topas gitu loh. Ya. Secara prinsip itu bisa, nanti mungkin rekan lain bisa menambahkan, secara prinsip itu bisa, apa aja bisa kita radiasi. Tadi saya sudah sampaikan karena info yang saya dapat dari Mbak Ira ini, bahwa semua harus ada izinnya. Ya. Untuk mendapatkan izin itu harus ada data dukung ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, kita pertanggungjawabkan ke badan regulasi dan lain sebagainya, bahwa ini nanti kalau dilepas ke masyarakat umum aman loh. Ya kan, bukti-bukti itu yang harus kita kumpulkan dahulu. Tapi pada prinsipnya bisa Pak Kurtubi. Apa aja bisa diradiasi.
belum pernah dicoba ya. Ini bagus No, ini Pak, belum. Makanya inovasi-inovasi. sebenarnya menarik, Pak. Ini Ya. kita bisa membooster gitu ya. Membooster terkait dengan radiasi batu yang akhirnya dari Indonesia. Mungkin lebih cantik nantinya. Kita nggak tahu juga. Mohon izin, Bu. Ya, monggo. Silakan Pak Yusi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kurtubi. Jadi memang pada masa lalu di era tahun 90-an pada saat Pak Bakri memimpin reaktor serbaguna ini sudah pernah dilakukan, Pak. Jadi terkait dengan batu-batu lokal, misalnya yang dari Tasik itu apa Pak namanya Pak? Itu kan bagus sekali ya. Itu kebanyakan mereka batu-batu itu kemudian menjadi lebih gelap, Pak. Ya. Ya, lebih Pak. gelap. Setelah diiradiasi dengan berbagai dosis gitu, kemudian menjadi gelap, lebih gelap. Akhirnya untuk mencari sebetulnya warna apa yang disukai masyarakat ini sebuah proses penelitian yang panjang itu Pak Kurtubi. Jadi waktu itu sempat terhenti karena memang masih akhirnya begitu, setelah meluruh cukup lama kemudian baru di pasar kira-kira menarik. Nah, ini para peneliti ini nggak sabar ini Pak, sehingga istilahnya mungkin nggak berhasil gitu ya di dalam penelitiannya itu. Nah, pada akhirnya topaslah yang muncul Pak, muncul ke permukaan karena dari warna dari putih bisa merubah ke Swiss blue, London blue itu yang sangat berhasil dan tidak mengurangi nilai kekerasannya. Dan itu sudah terbukti di pasar itu sangat laku gitu Pak, sehingga para investor itu lebih tertarik untuk menginvestkan untuk topas itu Pak. Nah, untuk yang lain memang sudah dilakukan, bahkan sampai mutiara Pak waktu itu. Iya. Mutiara itu juga pernah iradiasi dan memang hasilnya nampaknya lebih, justru warnanya itu malah menurun untuk mutiara. Jadi lebih pudar Pak. Jadi lebih bagus kalau misalnya budidayakan di laut dengan tingkat tingkat brightness-nya itu lebih bagus kelihatannya kalau dibanding dimasukkan ke reaktor begitu Pak. Itu sementara yang kami bisa infokan. Memang kita lebih cenderung untuk bisa melihat hasil produk akhirnya seperti apa sih gitu Pak. Terima kasih Pak Yusi. Sama-sama Bu. Bagaimana Pak Kurtubi? Ya, bagus informasinya. Ini butuh inovasi, butuh coba-coba ya, katakan begitu. Iya, Pak. Iya. Sebab kita punya mineral begitu banyak ini yang kita nggak ngerti juga pengolahannya, baik dalam bentuk yang sudah setengah jadi maupun masih dalam bahan mentah di mineral kita ini masih banyak. Tapi lebih kepada bukan arahnya ke permata atau perhiasan. Selama ini, tapi ini dengan alat radiasi, proses radiasi yang ada di Batan ini, tidak banyak orang tahu ini. Mestinya teman-teman ESDM harus mendalami peluang kemungkinan produk-produk ESDM di bidang batu-batuan, ya, tambang batu-batuan itu ada insting untuk dicoba, ya, jenis batu-batuan apa yang punya nilai tinggi setelah diradiasi di sini. Itu belum ada, saya lihat itu. Iya Pak. Belum ada. Belum dimanfaatkan kita punya fasilitas di Serpong ini. Iya. Bisa jadi radiasinya bukan neutron ya. Iya Bu. Kita bisa menggunakan sinar gamma ataupun elektron, berkas elektron. Tadi Bu Nesli tadi putus Bu ya. Kita tapi udah jam 6 ini. Ya. Satu aja Bu. Silakan Bu. Saya mengusulkan tadi mutiara karena yang saya beli di Jepang itu jelas-jelas dikatakan itu mutiara radiasi. Kalau kita meradiasi dengan sinar gamma, kami sudah berkali-kali dulu waktu saya jadi direktur di PAIR melakukannya, colornya itu tidak stabil. Kembali lagi dia lama-lama mengurai. Jadi sama juga kalau kita meradiasi vas kembang, waktu itu kita coba meradiasi vas kembang supaya menjadi warnanya cukup baik, tapi tidak stabil. Nah, jadi kalau dikombin dengan neutron itu mungkin lebih repot.
Sudah di radiasi gamma ditambah lagi dengan neutron. Itu untuk menstabilkan warnanya. Itu saja Bu Geni. Ya, sebenarnya ya kalau kita berpikir sebagai peneliti itu luar biasa. Bisa jadi radiasi sinar gamma atau berkas elektron yang memang hanya permukaan kemudian ditambah lagi dengan pemanasan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya bisa jadi menghasilkan suatu warna yang lebih cantik stabil. Dan lain sebagainya. Iya. Makanya sebenarnya sebagai peneliti ini suatu tema yang sangat menarik gitu diangkat. Tadi Pak Qurtubi juga sudah menyampaikan kita tuh banyak mineral, banyak bla bla dan lain sebagainya. Tapi memang triggernya itu yang kurang Pak Qurtubi. Iya ya. Iya, triggernya. Nggak tahu masalahnya, mereka nggak ngerti ada fasilitas. Iya, triggernya yang kurang itu. Makanya sebenarnya kita juga sebagai peneliti sini seringnya hasil penelitian kita memang hilirisasinya itu terasa kurang bisa dioptimalkan sehingga kepuasan kerjanya itu masih belum maksimal lah gitu. Nah, hal-hal seperti inilah juga memang kita yang juga harus berjuang. Tadi Bu Dewi Motik ingin menyampaikan terakhir Bu, ini kita sudah jam 6, monggo silakan Bu. Enggak, saya cuma bilang bahwa Topaz kan, Anda bilang kurang terkenal. Zaman dulu justru saya tuh karena waktu Ibu Geni kontak saya tentang Topaz, saya tuh ketawa. Kita dulu yang rasanya umurnya 70 tahun ke atas kayak saya, 17 tahun ke atas kayak saya, Pak Qurtubi pasti ingat. Dulu semua anak-anak cewek Indonesia pakai minyak wangi Avon dari Amerika, itu susah sekali dapatnya. Namanya Topaz. Mereknya. Bener nggak Bu? Jadi kita semua punya namanya, botolnya kuning, tinggi, bagus. Terus di atasnya ada batu topaz, plastik sih, tapi bagus sekali itu. Jadi ini saya bilang, jadi kamu ngomong tentang Topaz dari dulu, Topaz itu sudah terkenal di Indonesia. Jadi kan mudah untuk mempromosikan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, tadi luar biasa. Pertanyaannya sebenarnya banyak sekali, tapi ya sebagian besar sudah kita jawab, memberikan pemahaman yang mudah-mudahan bisa men-trigger kita semua ya dalam aplikasi teknik nuklir untuk kesejahteraan manusia, ya kesejahteraan manusia. Tidak hanya pangan, ternak dan lain sebagainya, tapi dari sisi mineral pun sebenarnya kita bisa mengimplementasi menjadi sesuatu barang yang bisa nilai jualnya jauh lebih tinggi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada 4 narasumber, Bu Endia, Mbak Yasoka yang cantik, Mbak Camelia yang cantik, luar biasa ini semuanya, dan juga Bu Ira Arianti atas informasinya yang luar biasa terkait dengan bisnis radiasi batu topaz ini dan lain sebagainya. Juga Ibu Dewi Motik, Pak Qurtubi, Pak Yusi, dan rekan-rekan lain yang telah bergabung di HIMNI, webinar HIMNI ini, Perempuan Bicara Nuklir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita kembali ketemu pada webinar Perempuan Bicara Nuklir lain. Akan kami kedepankan juga para SDM yang dapat bercerita lebih banyak lagi terkait implementasi teknik nuklir di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dong, saya mau belajar banyak.